Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dengan NPM 19215107 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 untuk memenuhi tugas dari Bapak Dedi Nurjamil. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dalam 110 ayat, surat Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada keimanan, yang kedua hukum-hukum, yang ketiga kisah-kisah, dan yang keempat beberapa pelajaran yang penting lainnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua ada hukum-hukum, dasar hukum akalah atau berwakil larangan membangun tempat ibadah di atas kubur. Hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga ada kisah-kisah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, cerita Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat ada beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua menceritakan Shahibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kupur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat ada cerita tentang Dzulkarnain yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul dari surah Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadr bin Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawab, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib. Yang ketiga bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaannya. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy.
Tetapi pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara. Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh. Quran surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah dibalik sebab turunnya surat Al-Kahfi. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Banyak keutamaan surat Al-Kahfi. Berikut merupakan 5 keutamaan membaca surat Al-Kahfi bagi umat muslim. Yang pertama, ada dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi Sahih. Yang kedua, ada mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. 3. Diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Tarhib wa Al-Tarhib. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, keutamaan surat Al-Kahfi sakinah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini, apalagi membacanya di hari Jumat. Yuk mari kita sedikit-sedikit berlomba dalam mencari ridha Allah dengan selalu membaca surat Al-Quran, khususnya membaca surat Al-Kahfi. Berikut ini saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburaj kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim ilam yu'minu bihadal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja amma sibta anna ashabal kahfi Am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba awal Mungkin sekian dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan mungkin untuk kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.